Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Rahmawardani, NIM 721419075, kelas akuntansi internasional Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan sistem informasi manajemen dalam bab keamanan informasi. Yuk simak penjelasannya berikut ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keamanan informasi? Keamanan informasi berkaitan dengan semua sumber daya informasi, bukan hanya peranti keras data, namun juga peranti lunak, fasilitas komputer, dan personel. Istilah keamanan informasi ini digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Keamanan informasi ini bertujuan untuk mencapai 3 sasaran utama. Yang pertama yaitu kerahasiaan, artinya melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak. Yang kedua, ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya. Dan yang ketiga, integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan. Selanjutnya ada manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi ini terdiri dari dua area. Yang pertama, manajemen keamanan informasi, yaitu aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Yang kedua, manajemen keberlangsungan bisnis, yaitu aktivasi untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasi tetap berfungsi setelah adanya bencana. Manajemen keamanan informasi ini terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, identifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang kedua, mendefinisikan resiko dari ancaman-ancaman tersebut. Yang ketiga, menentukan kebijakan keamanan informasi. Dan yang keempat, menerapkan pengendalian yang tertuju pada resiko. Lalu ada ancaman. Nah, ancaman keamanan informasi itu merupakan seseorang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang dapat berpotensi menimbulkan kejahatan pada sumber daya informasi perusahaan. Adapun jenis ancaman, ada 5 jenis. Yang pertama virus, worm, trojan horse, adware, dan juga spyware. Kemudian ada resiko. Tindakan tidak sah yang menyebabkan resiko dapat digolongkan ke dalam 4 jenis. Yang pertama, pencurian dan penyingkapan tidak terotorisasi. Yang kedua, penggunaan tidak terotorisasi. Yang ketiga, pembinasaan dan pengingkaran layanan yang tidak terotorisasi. Dan yang keempat, modifikasi yang tidak terotorisasi. Kemudian persoalan dalam e-commerce. E-commerce telah memperkenalkan sebuah keamanan resiko yang baru, penipuan kartu kredit. Keduanya, American Express dan Visa, telah mengimplementasikan program yang mengarahkan secara rinci pada e-commerce. Berikutnya, tindakan pencegahan Visa. Visa mengumumkan 10 praktik terkait keamanan yang diharapkan perusahaan untuk diikuti oleh para peritelnya. Peritel yang tidak mengikuti praktik ini akan dikenakan denda, kehilangan keanggotaan dalam program Visa, atau pembatasan penjualan dengan Visa. Untuk itu, peritel harus yang pertama memasang dan memelihara firewall, yang kedua memperbarui keamanan, yang ketiga melakukan enskripsi pada data yang disimpan, keempat melakukan enskripsi pada data yang dikirimkan, kelima menggunakan dan memperbarui peranti lunak antivirus, keenam membatasi akses data kepada orang-orang yang ingin tahu, ketujuh memberikan ID unik untuk orang yang memiliki kemudahan mengakses data, kedelapan memantau akses data dengan ID unik, kesembilan tidak menggunakan password default dari vendor, dan yang terakhir secara teratur menguji keamanan sistem. Selain itu, Visa mengidentifikasi 3 praktik umum yang harus diikuti oleh peritel dalam mendapatkan keamanan informasi untuk mendapatkan keamanan informasi dari semua aktivitas. Yaitu peritel harus memantau pegawai yang memiliki akses data, tidak meninggalkan data dalam keadaan tidak aman, dan juga hapus data jika sudah tidak digunakan. Berikutnya ada manajemen resiko.
4 step langkah untuk mendefinisikan resiko informasi adalah: yang pertama, mengidentifikasi aset bisnis yang harus dilindungi dari resiko. Yang kedua, menyadari resiko. Yang ketiga, tentukan tingkat dampak pada perusahaan jika resiko benar-benar terjadi. Dan yang terakhir, menganalisis kerentanan perusahaan. Berikutnya ada kebijakan keamanan informasi, yang mana terdiri dari 5 fase. Yang pertama yaitu inisiasi proyek, di mana tim yang menyusun kebijakan keamanan yang dibentuk dan suatu komite akan mencakup manajer dari wilayah di mana kebijakan akan diterapkan. Fase kedua yaitu penyusunan kebijakan, di mana tim proyek berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan berpengaruh pada proyek. Fase ketiga yaitu konsultasi dan persetujuan, di mana berkonsultasi dengan manajemen untuk memberitahukan temuannya, serta untuk mendapatkan pandangan mengenai persyaratan kebijakan. Fase keempat yaitu kesadaran dan edukasi, di mana program pelatihan kesadaran dan edukasi dilaksanakan dalam unit organisasi. Dan fase terakhir yaitu penyebarluasan kebijakan, yang mana disebarluaskan oleh seluruh unit organisasi di mana kebijakan dapat diterapkan. Selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian atau kontrol mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau meminimalkan dampak resiko pada perusahaan jika resiko tersebut terjadi. Pengendalian dibagi menjadi 3 kategori, yaitu teknis, formal, dan informal. Yang pertama ada pengendalian teknis. Pengendalian teknis merupakan pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Nah, dalam pengendalian teknis ini ada pengendalian akses. Pengendalian akses terdiri dari 3, yaitu identifikasi pengguna, autentifikasi pengguna, dan otorisasi pengguna. Kemudian ada sistem deteksi gangguan, yang merupakan logika dasar dari sistem gangguan merupakan mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusahaan. Kemudian ada firewall, yang berfungsi sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data ke perusahaan tersebut dan internet. Yang kedua ada pengendalian kriptografis. Data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografi, yaitu penggunaan kode yang menggunakan proses matematika. Kemudian popularitas kriptografis ini semakin meningkat karena e-commerce dan produk ditunjukkan untuk meningkatkan keamanan dari e-commerce. Lalu ketiga ada pengendalian fisik. Perusahaan dapat melaksanakan pengendalian fisik hingga pada tahap tertinggi dengan cara menempatkan pusat komputernya di tempat terpencil yang jauh dari kota dan jauh dari wilayah yang sensitif terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, ataupun badai. Berikutnya ada meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya. Terdiri dari 2 pengendalian, yaitu pertama pengendalian formal, yang mencangkup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur, dan praktik yang diharapkan. Yang kedua, pengendalian informal, yang mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Tapi apa sih yang dimaksud dengan manajemen keberlangsungan bisnis tersebut? Nah, manajemen keberlangsungan bisnis merupakan aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Pada tahun-tahun awal penggunaan komputer, aktivitas ini disebut perencanaan besar. Namun istilah yang lebih positif, perencanaan kontingensi, menjadi lebih populer. Pembahasan yang terakhir yaitu ada subrencana yang menjawab beberapa kontingensi yang spesifik. Ada 3 rencana. Yang pertama rencana darurat, yang menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Yang kedua rencana cadangan. Perusahaan harus mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia seandainya fasilitas yang biasa hancur atau rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi. Yang ketiga ada rencana catatan penting, di mana ini terbagi dari atas 2 bagian. Yang pertama catatan penting, berupa dokumen kertas, mikrofon, dan media penyimpanan optis dan magnetis yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan tersebut. Yang kedua ada rencana catatan penting, yang menentukan cara bagaimana catatan penting tersebut harus dilindungi.
Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.